Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita lanjutkan materi pokok bahasan kita di bab 3 mengenai vektor. Sebelumnya kalian sudah mengenal dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di sini kita akan bahas mengenai besaran vektor. Besaran fisika dikelompokkan juga menjadi dua besaran, yaitu vektor dan skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan juga arah, seperti gaya, kecepatan, percepatan, perpindahan, dan lain-lain. Jadi ada besar dan ada arahnya untuk besaran vektor. Contoh gaya, biasanya pada soal-soal di SMP yang udah pernah kalian pelajari, misalnya ada seorang anak mendorong meja ke arah kanan dengan gaya sebesar 20 Newton. 20 Newton itu adalah besarnya, ke kanan itu menunjukkan arahnya. Berarti gaya ini adalah besaran vektor, jadi harus dinyatakan besarnya dan juga dinyatakan arahnya. Sedangkan kalau besaran skalar itu hanya memiliki besar atau nilainya saja. Contoh misalnya suhu. Seorang anak mengukur suhu temannya sehingga didapat suhunya 26 derajat Celcius. Hanya besarnya saja yang dinyatakan, tidak dinyatakan arahnya kemana, tidak. Berarti itu tandanya dia adalah besaran skalar. Berikutnya, besaran vektor ini digambarkan dengan berupa tanda panah, ya, dengan simbolnya. Kalau ada yang menulisnya di buku paket itu bercetak tebal, ada yang ditulisnya tanpa bercetak tebal tapi di bagian atasnya diberi tanda panah. Ini menunjukkan bahwa dia adalah besaran vektor. Dan untuk arahnya itu dinyatakan dengan nilai sudutnya, ya. Jadi tidak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, tetapi dengan besar sudut yang dibentuknya dengan horizontal. Jadi panjang anak panahnya menunjukkan besar atau nilainya. Jadi kalau misalnya ada dua buah gaya, yang satu 2 Newton, yang satu lagi 10 Newton, maka kalau digambarkan yang 2 Newton itu panjangnya lebih pendek dibandingkan dengan gaya yang 10 Newton. Jadi panjang pendeknya suatu anak panah itu menunjukkan besar atau nilainya. Sedangkan mata panahnya ini menunjukkan arahnya yang dinyatakan dengan besarnya sudut terhadap garis horizontal atau disimbolkan dengan theta. Berikutnya, penjumlahan vektor. Jika ada beberapa vektor itu dijumlahkan, ada dua buah vektor atau lebih dijumlahkan, maka akan menghasilkan vektor yang baru. Vektor yang barunya itu yang dinamakan dengan resultan vektor. Ada dua metode untuk menentukan besar dan arah dari resultan vektor. Yang pertama, metode jajar genjang. Jajar genjang ini khusus untuk penjumlahan dua vektor saja. Ada yang pertama melalui pelukisan. Melalui pelukisan ini ada 7 langkah. Untuk memahaminya kita langsung saja ke contoh soal. Misalnya ada 3 buah besaran vektor A, B, dan C, memiliki panjang dan arahnya seperti digambarkan nih. A, B, dan C ini ada 3 buah vektor. Yang ditanyakan adalah lukislah vektor resultan B dikurangi C dengan metode jajar genjang. Langkah pertama adalah buatlah skala untuk mengecilkan ukuran sebenarnya. Jadi kalau misalnya ukuran sebenarnya misalnya 20 km, berarti kita tidak mungkin menggambar di kertas sepanjang 20 km, tapi kita buat skala. Misalnya 1 km itu mewakili 1 cm. Berarti kalau 2 km berarti kita menggambar di kertasnya 2 cm. Itu jika diperlukan, ya. Yang langkah kedua, lukislah salah satu vektor yang akan dijumlahkan. Nah, di sini kan yang akan dijumlahkannya B dengan min C. B dengan min C.
Berarti kita gambarkan dulu salah satu vektor yang akan dijumlahkan. Berarti kita gambarkan vektor B dulu. Ini vektor B, arahnya ke bawah ke sana. Kita gambar dulu ini vektor B. Langkah berikutnya, langkah 3. Lukislah vektor berikutnya dari ujung ekor. Dari ujung ekor vektor sebelumnya. Jadi kan vektor sebelumnya ini kan vektor B. Nah, di sini ekornya kan, ini kepalanya. Berarti kita gambarkan vektor berikutnya, yaitu vektor min C. Nah, di sini arahnya ke bawah, padahal vektor C nih di soal itu arahnya ke atas. Vektor min C berarti min itu menunjukkan arahnya berlawanan dengan vektor C. Berarti kalau yang C positif ini arahnya ke atas, berarti kalau yang min C arahnya ke bawah. Sehingga kita gambarkan nih vektor min C arahnya ke bawah. Dengan panjang dan kemiringannya ini sama ya. Cuman arahnya aja ke bawah ya. Min C. Berikutnya langkah keempat, tarik garis putus-putus pada kedua ujung kepala vektor tersebut yang saling sejajar dengan kedua vektornya. Berarti kita tarik garis nih. Yang pertama di kepala ujung vektor B. Nah, ini garis putus-putusnya yang sejajar dengan vektor min C. Kemudian kita tarik garis putus-putus pada ujung kepala vektor min C yang sejajar dengan vektor B. Akibatnya, kedua garis putus-putus ini akan bertemu dan membentuk satu titik perpotongan di sini. Nah, langkah berikutnya, tarik garis dari titik pertemuan kedua ujung ekornya, kedua vektor tersebut ke titik perpotongan garis putus-putus. Nah, tarik garis nih dari sini ke pertemuan dua ujung ekor vektor B dan min C ke perpotongan garis putus-putus. Nah, ini tidak lain adalah resultan vektornya dari B dikurangi C. Nah, untuk menentukan berapa besar dari resultan vektornya, tinggal diukur panjangnya nih. Dengan menggunakan penggaris, panjangnya berapa ini? R ini. Itu menunjukkan panjang, ikut menentukan besar atau nilai dari resultan vektor yang dihasilkan, yaitu vektor B dikurangi C. Sedangkan untuk menentukan sudutnya dengan menggunakan busur, silahkan sudut yang dibentuknya berapa derajat nih terhadap garis horizontal. Berikutnya, yang tadi melalui pelukisan, yang satunya dengan metode sinus dan kosinus. Metode ini dominan menggunakan perhitungan dengan persamaan matematik, aturan sinus dan kosinus pada teorema trigonometri. Contoh soal misalnya ada dua buah vektor A dan B, panjangnya 4 dan 3 cm. Ini vektor A. Dan B. Yang A ini panjangnya tadi 4 cm, yang B ini 3 cm, membentuk sudut 60 derajat terhadap garis horizontal. Yang ditanyakan berapa nilai atau besar dan arah vektor dari A tambah B dan A dikurangi B. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahuinya dari vektor A, vektor B, sudut yang dibentuknya. Kemudian kita jawab dulu yang pertama, kita cari besar dari resultan vektor A tambah B. Nah, kita pakai rumus ini ya. Ini adalah rumus dari kosinus. Dari akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2A kali B cos theta. Nah, ini adalah rumus ini adalah rumus sinus kosinus ya, untuk menentukan besar resultan. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. A nya tadi 4, B nya 3, A kuadrat berarti 4 kuadrat, B kuadrat 3 kuadrat, 2 kali A kali B cos theta berarti 2 kali 4 kali 3 cos theta-nya, sudut yang dibentuknya 60 derajat. Berikutnya, nah 4 kuadrat nih 16, 9, 3 kuadrat 9, 2 kali 4 kali 3 24, cos 60 derajat, lihat di tabel. Cos dari 60 derajat. Nah, ini besarnya setengah dari cos 60 derajat itu setengah. Kemudian kita hitung kembali 16 tambah 9, kita selesaikan dulu yang perkaliannya. 24 kali setengah, 24 kali 1 24 dibagi 2 12. Kemudian kita jumlahkan akar 37. Nah, ini adalah besar dari resultan vektor A ditambah B sebesar akar 37 cm.
Berikutnya, menentukan resultan vektor dari A dikurangi B. Nah, kita tinggal ganti aja di bagian sebelum 2A kali B-nya menjadi bertanda negatif, ya. Berarti kita masukkan sama angkanya. Hanya di sini tandanya di bagian sininya menjadi bernilai negatif. Sehingga 16 tambah 9 ini 25 dikurangi 12 akar 13. Nah, ini adalah besar resultan A dikurangi B. Berikutnya, metode yang kedua yaitu metode poligon. Metode poligon ini khusus untuk mencari resultan vektor dari penjumlahan dua vektor lebih, 3, 4, dan seterusnya. Yang pertama, melalui pelukisan ada 6 langkah. Contoh misalnya ini ada 3 buah vektor A, B, dan C. Arahnya seperti berikut ya, A, B, dan C. Yang ditanyakan adalah resultan vektor dari A dikurangi B dikurangi C. Langkah pertama, tadi jika diperlukan menggunakan skala. Jika tidak perlu kita langsung aja. Langkah ke berikutnya, lukislah salah satu vektor yang akan dijumlahkan. Berarti kita gambarkan vektor yang A dulu. A ini arahnya ke atas ya. Kita gambarkan dulu ke atas dengan panjang dan arah yang sama vektor A. Langkah kedua adalah lukis vektor berikutnya di ujung kepala vektor sebelumnya. Berarti vektor sebelumnya ini vektor A, ini kepalanya kita gambar vektor min B, arahnya ke atas ke sana. Kenapa ke atas? Di sini vektor B ke bawah. Berarti kalau min B berarti arahnya berlawanan, berarti yang ke atas. Berarti vektor min B itu ke atas karena di sini kita disuruh mencari A ditambah min B ditambah min C. Berarti min B itu arahnya ke atas. Berikutnya, vektor berikutnya min C. Nah, min C berarti di sini C yang positifnya ke atas, berarti kalau yang min C-nya ke bawah. Digambarkannya di mana? Digambarkannya di vektor sebelumnya yaitu vektor min B. Berarti di sini di kepala vektor min B kita gambarkan vektor min C. Jika semuanya sudah digambarkan A, min B, min C, langkah berikutnya tarik garis dari ujung ekor vektor pertama yaitu vektor A nih ke ujung kepala vektor terakhir yaitu vektor min C di sini. Tarik garis. Nah, tarik garis. Nah, ini tidak lain adalah resultan vektornya. Jadi, ketika vektor A ditambah vektor min B ditambah vektor min C akan dihasilkan vektor baru yang namanya vektor resultan. Nah, arahnya ke arah sana nih ya, yang udah digambarkan. Maka untuk mencari panjang dan arahnya kalau untuk mencari panjangnya tinggal ukur dengan menggunakan penggaris nih, panjang R-nya berapa. Sedangkan untuk mengukur sudutnya tinggal menggunakan busur sudut yang dibentuk garis horizontal dengan vektor resultan ini. Yang berikutnya melalui penguraian vektor. Terdapat 4 langkah untuk menghitung nilai atau besar dan arah dari resultan vektor dari penjumlahan vektor yang lebih dari 2. Nah, contoh soalnya misalnya ada 3 buah vektor nih A, B, C, panjangnya 6, 4, dan 8 cm. Seperti pada gambar di sini ada 3 buah vektor A, B, dan C yang terdapat pada koordinat kartesius X dan Y ya, dengan arahnya yang terlihat pada soal. Berdasarkan data tersebut tentukan nilai atau besar dan arah vektor dari resultan A tambah B tambah C. Dari soal ini kita dapat informasi bahwa terdapat 3 buah vektor A, B, dan C. Yang A kalau kita pisahkan arahnya ke sana, yang B arahnya ke sana membentuk sudut 60 derajat dengan arah horizontal sumbu X positif, dan C arahnya ke sana ke sebelah kiri membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X yang negatif. Nah, kemudian kita uraikan, kita tuliskan dulu yang diketahuinya. A-nya panjangnya 6, B-nya 4, C-nya 8. Kemudian ditanyakan resultannya, besar dan arah resultan dari vektor A tambah B tambah C. Langkah pertama yaitu uraikan vektor-vektor menjadi komponen vektor. Vektor yang dapat diuraikan itu adalah vektor yang tidak horizontal dan vertikal. Kalau vektor A ini
dia horizontal, berarti tidak usah diuraikan. Sedangkan vektor B ini dia tidak horizontal dan tidak vertikal, berarti harus diuraikan. Diuraikan itu bahasa matematikanya diproyeksikan. Caranya bagaimana? Seperti berikut. Kita uraikan nih vektor B, kita proyeksikan terhadap sumbu X, dihasilkan vektor Bx. Nah, vektor Bx ini dikatakan sebagai komponen vektor. Kemudian kita uraikan lagi terhadap sumbu Y, maka dihasilkan vektor baru namanya By. By ini yang dinamakan dengan komponen vektor. Nah, vektor B ini setelah diuraikan menjadi dua vektor, komponen vektor Bx dan komponen vektor By. Berikutnya vektor C. Kita uraikan terhadap sumbu X, Cx, terhadap sumbu Y, Cy, ini ya. Berarti vektor C ini setelah diuraikan menjadi dua komponen vektor Cx dan Cy. Nah, sekarang berikutnya kita hitung nilai atau besar dari setiap komponen vektor Bx, By, Cx, Cy. Nah, di sini caranya untuk menghitung besar Bx, By, Cx, dan Cy. Yang pertama, nilai komponen vektor yang horizontal, berarti yang Bx dan Cx, dihitung dengan cara mengalihkan nilai atau besar vektornya dengan nilai kosinus dari sudut yang dibentuk oleh vektor tersebut dengan garis horizontal. Sudut yang dibentuk yang pertama nih Bx, lihat Bx ya. Bx ini berarti B dikali cos. Cosnya berapa? 60 derajat, karena sudut 60 derajat ini adalah sudut yang dibentuk vektor B dengan garis horizontalnya. Berarti B nya besarnya 4 dikali cos 60. Lihat di tabel lagi, cos 60 itu setengah, berarti 4 kali setengah, berarti 4 kali 1 4 dibagi 2 hasilnya 2. Dan ini bertanda positif. Kenapa? Karena Bx ini berada di sebelah kanan atau berada di sumbu X yang positif. Berikutnya Cx. Cx ini bertanda negatif karena berada di sumbu X yang negatif. Berarti C dikalikan cos 60 derajat. Berarti kalau yang setiap berada di sumbu X atau di horizontal, jadi kalau ada komponen vektornya yang berada di horizontal, itu dikalikan dengan cos, dikali cosnya 60 derajat, karena 60 derajat ini adalah sudut yang dibentuk vektor C dengan garis horizontal. Berarti besar C nya 8 dikali setengah, 8 kali 1 8 dibagi 2 4. Tandanya jangan lupa bertanda negatif. Berikutnya By. Nah, untuk komponen vektor yang arah vertikal, untuk mencari besarnya yaitu dengan cara mengalihkan nilai vektornya dengan nilai sinusnya. Berarti kalau untuk mencari By di sini komponen vektor dari B dalam arah sumbu Y itu berada di sumbu Y yang positif, maka nilainya bertanda positif nilainya. B sin 60 derajat. B nya besarnya 4 kali sin 60 derajat. Sin 60 derajat, lihat di tabel, itu besarnya setengah akar 3. Nah, 4 kali 1 4 dibagi 2 2. Berarti hasilnya 2 akar 3. Berikutnya Cy. Cy bertanda positif juga karena Cy berada di sumbu Y yang positif. Kita lihat C besarnya 8 sin 60 derajat, maka C nya 8 sin 60 derajat setengah akar 3. 8 kali setengah itu 4 akar 3. Langkah kedua, jumlahkan semua nilai atau besar vektor dan atau komponen vektor yang berada di sumbu X dan berada di sumbu Y. Kita jumlahkan dulu yang ada di sumbu X. Lihat di sumbu X berarti yang dalam arah horizontal. Yang arah horizontal itu ada A, ada Bx, ada Cx. Berarti kita jumlahkan A tambah Bx tambah Cx. Berarti A itu tadi panjangnya 6, Bx itu tadi kita udah dapat besarnya 2, sedangkan Cx besarnya min 4. 6 tambah 2 8, 8 kurangi 4 besarnya 4. Sekarang kita jumlahkan yang arah vertikalnya dalam arah sumbu Y. Di A tidak ada sumbu Y nya, di vektor B ini ada By, dan vektor C ada Cy. Berarti cuman By ditambah Cy. By besarnya 2 akar 3
CY besarnya 4 akar 3, berarti 2 tambah 4 6 akar 3. Langkah ketiga, kita mencari nilai besar resultannya dengan mengakarkan dari penjumlahan kuadrat X dengan Y. Kita masukkan tadi X nya 4 kuadrat, Y nya kuadrat, Y nya tadi 6 akar 3 kuadrat, 4 kuadrat 16, 6 akar 3 kuadrat 108. Caranya 6 pangkatkan 2 36 kali 3, hasilnya 108, begitu ya. Kemudian jumlahkan, hasilnya 124. Kemudian kita sederhanakan akarnya sehingga dihasilkan R-nya 2 akar 31. Berikutnya langkah terakhir mencari arah vektor resultannya, yaitu dengan menggunakan tangen Y dibagi X. Y-nya tadi kita udah dapat 6 akar 3 dibagi 4. Kemudian kita sederhanakan, berarti tangen dibagi 2 berarti 3 akar 3 per 2. Sekian untuk pertemuan sekarang mengenai bab 3 mengenai vektor. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.